Kita buka kabar merah putih. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Sharm el-Sheikh, Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh Senin pagi waktu Mesir. Selama berada di Kairo, kepala negara dijadwalkan menghadiri KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh. Dalam KTT ini rencananya Presiden Prabowo akan menyaksikan upacara penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. Diundangnya Prabowo dalam KTT ini menunjukkan peran penting Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Mesir Minggu malam untuk memenuhi undangan menghadiri KTT Gaza yang akan digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo secara khusus mendapat undangan untuk menghadiri KTT Gaza. Menurut Prasetyo, undangan tersebut disampaikan mendadak dan betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Presiden Prabowo. Prabowo akan hadir dalam pertemuan bersama dengan para pemimpin dunia. Pertemuan untuk mengakhiri perang di Gaza itu akan dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia dan juga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin secara khusus beliau mendapatkan undangan. Memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. Agendanya apa aja sih Mas? Apakah hanya diskusi aja atau nanti akan ada penandatanganan perjanjian kesepakatan itu gitu Mas? Secara detail kita tadi belum mendapatkan update baik terutama juga dari Bapak Menlu karena kadang ada pertemuan itu yang sifatnya terbuka, juga ada juga pertemuan yang kadang-kadang sifatnya tertutup gitu. Apakah ada kemungkinan Pak Presiden akan menawarkan kembali 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza itu Mas yang sudah disampaikan juga di panggung PBB Mas? Menurut kami kalau memang kemudian terjadi kesepakatan yang konstruktif, ya, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik dalam artian terjadi perdamaian dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita Indonesia diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri. Manakala dibutuhkan kita sudah siap. Informasi selanjutnya, sebelum berangkat ke Mesir, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya Kertanegara Jakarta Selatan bersama sejumlah menteri. Ratas yang digelar Minggu malam tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan Wakil Panglima TNI. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menentukan dan memutuskan beberapa stimulus ekonomi yang akan segera dilaksanakan pemerintah mulai pekan ini. Selain itu juga dibahas mengenai kondisi dan stabilitas sistem keuangan serta sistem perbankan nasional, termasuk implementasi kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor. Anda kembali di kabar merah putih. Sejumlah capaian positif diraih oleh Pavilion Indonesia dalam gelaran World Expo di Osaka, Jepang.
Sepanjang pelaksanaan Osaka Expo sejak 13 April 2025, Pavilion Indonesia berhasil menyelenggarakan lebih dari 104 kegiatan bisnis forum dan one-on-one meeting dengan komitmen investasi senilai lebih dari 28,3 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut berasal dari beberapa kesepakatan seperti 20 nota kesepahaman, 9 letter of intent, 2 joint venture agreement, 1 joint statement, dan 11 kesepakatan jual beli paket wisata. Menjelang penutupan, Pavilion Indonesia telah mencatat lebih dari 3,5 juta pengunjung, melampaui target awal 2,8 juta pengunjung. Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan kehadiran Indonesia selain meningkatkan nation branding juga untuk penguatan kerjasama internasional, peningkatan investasi dan promosi pariwisata. Melaksanakan perwakilan Expo. Jadi Expo itu targetnya adalah bagaimana menyebarluaskan suatu ide. Dan alhamdulillah ide yang dibuat dan juga dirancang dalam bentuk bangunan dengan segala visinya yang dikembangkan oleh Mas Didit Edi Prasetyo, bahwa ini adalah dengan tema Nature, Culture, Future, dan ini benar-benar terwujud tidak hanya di dalam bentuk bangunan, tetapi juga dalam rangkaian keseluruhan dari kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian target kita dalam proses ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pengunjung yang sebanyak-banyaknya. Tentu saja itu tidak cukup. Meskipun dari sisi Expo itu sudah memadai, karena memang Expo itu tujuannya adalah mendatangkan pengunjung. Nah, di situ ditambahkan tidak hanya Expo tapi juga meningkatkan perdagangan. Bagaimana supaya produk-produk Indonesia juga dikenal, dan itu juga terwujud di dalam berbagai pameran yang ada di dalam rangkaian kegiatan dari tanggal 13 April hingga 13 Oktober. Dan dalam rangkaian itu juga tidak cukup hanya trade saja, ditambahkan dengan investment. Nah, dengan Expo, trade, dan investment itu maka kegiatan Pavilion Indonesia menjadi lebih bermakna. Dengan makna tersebut maka investasi yang kita harapkan yang tadinya harapannya barangkali hanya beberapa miliar dolar, ternyata menjelang penutupan itu sudah tercatat lebih dari 28 miliar dolar. Meskipun investasi itu baru komitmen, baru letter of intens, tapi itu akan kita sampaikan dan kita laporkan kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Investasi, dan saya sudah sampaikan kepada Bapak Rosan, dan nanti kita akan tindak lanjuti supaya investasi itu benar-benar terlaksana di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan Expo, itu tidak cukup hanya trade dan investment, tapi juga mengundang para wisatawan supaya hadir datang ke Indonesia. Wisatawan ini juga menjadi bagian dari program pemerintahan kita sekarang supaya meningkatkan wisatawan, tidak hanya wisatawan di wisatawan Nusantara, tapi juga wisatawan mancanegara. Dan tampaknya calon-calon wisatawan mancanegara yang datang di Osaka Expo ini akan hadir. Lantas bagaimana suasana pagelaran International World Expo 2025 di Osaka, Jepang di hari terakhir? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis TV One Syada Yustisa yang ada di Osaka, Jepang. Syada, silakan. Baik, selamat sore waktu Jepang, Sita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya kemeriahan ini tak terelakkan khususnya di Pavilion Indonesia. Menjelang hari ini juga merupakan penutupan dari Osaka World Expo 2025. Memang kalau kami pantau, karena ini hari terakhir, ramai sekali pengunjung yang datang ke sini. Tapi kali ini saya mau bicara serius nih Sita dan juga pemirsa, karena memang tidak hanya menampilkan sisi kebudayaan yang memang yang khas dari Indonesia, tetapi juga dari kehadiran Pavilion Indonesia di Osaka World Expo 2025
2025 ini menorehkan sejumlah prestasi ekonomi di bidang investasi juga dan diplomasi internasional. Karena memang update-nya per semalam tadi ternyata Indonesia memperoleh penghargaan perak untuk kategori exhibition design untuk self-built pavilion dengan luas lahan berukuran lebih dari 1.500 meter persegi di World Expo 2025 Osaka. Dan memang untuk peringkat satunya ini diraih oleh Cina, sementara untuk peringkat 3 ini diraih oleh Kanada. Sehingga memang ini cukup membanggakan bagi Indonesia karena memang berada di salah satu jajaran negara-negara besar untuk bisa memenangkan dalam menginterpretasikan berbagai desain kebudayaan yang dihadirkan di sini. Dan selain itu, Sita dan juga pemirsa, memang seperti yang dikatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bapak Rahmat Pambudi ini sebelumnya menyebut bahwa Pavilion Indonesia ini dapat menjadi model baru penampilan Indonesia yang dapat ditunjukkan kepada dunia bahwasanya ini loh karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Dan memang Sita serta pemirsa, lebih dari itu, kalau tadi seperti yang sempat Sita singgung bahwasanya untuk komitmen investasi yang diperoleh mendapatkan nilai yang cukup fantastis, yakni hampir 30 miliar US dollar, dan nilai ini juga berdasarkan dari total akumulasi pengunjung yang memang di luar ekspektasi karena memang target awal pengunjung yang diharapkan adalah 2,8 juta pengunjung, tetapi ternyata pengunjung yang datang ini sampai dengan 3,5 juta pengunjung, sehingga memang data dari nilai investasi tersebut nantinya dapat membangun komitmen investor lainnya di Indonesia, salah satunya komitmen investasi dari para mitra internasional berdasarkan momentum capaian fantastis itu seperti bidang energi hijau, infrastruktur, kemudian teknologi ramah lingkungan, dan juga angka tersebut juga bisa digunakan untuk pembangunan Indonesia. Dan tadi kayak sudah berbicara soal yang serius, kali ini Sita dan juga pemirsa saya akan menggambarkan bagaimana kemudian kesuksesan dari Pavilion Indonesia yang hadir di World Osaka Expo 2025 tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak di sini, dan salah satunya adalah garda terdepan para LO kita yang memang sengaja selain menampilkan kebudayaan Indonesia tetapi juga mereka menunjukkan karakter keramah tamahan, kesopan santunan, kemudian keceriaan dari bangsa Indonesia itu sendiri yang memang ditampilkan di sini. Dan kalau kami kemarin sempat mendengar berbagai testimoni dari salah satu warga Jepang yang memang menjadikan Pavilion Indonesia ini merupakan favoritnya, ia mengaku bahwasannya ada salah satu testimoni bernama Kana yang memang sakit dan juga merupakan salah satu penyandang disabilitas, tetapi ia menyebutkan bahwasannya ketika ia hadir di Pavilion Indonesia, ia merasa semangat hidupnya seperti bangkit kembali. Hal ini dikarenakan keramah tamahan, kemudian juga keceriaan yang dihadirkan oleh para LO dan juga orang-orang Indonesia yang berada di sini untuk menyambut dia dengan penuh kehangatan. Itulah yang kemudian menjadikan Pavilion Indonesia ini kemudian terdengar ke beberapa pengunjung yang lainnya dan membuat pengunjung tertarik dan semakin tertarik untuk datang ke sini. Dan memang itu tidak hanya katanya ya Sita dan juga pemirsa, tapi itu memang terrealisasi di Pavilion Indonesia itu sendiri, bagaimana interaksi yang memang sungguh terasa di sini. Dan memang kalau kami bisa bercerita bahwasannya selain dari interaksi itu, karena kehangatan yang ada di sini sehingga beberapa pengunjung juga sering sekali membagikan LO kita ini seperti boneka, kemudian permen, hadiah-hadiah kecil, karena memang mereka sangat antusias sekali dan sangat menyukai Pavilion Indonesia yang ada di sini. Dan memang demikian bahwasannya karena ini hari terakhir, tentunya tadi saya melihat selain banyak keceriaan, banyak juga kesedihan karena harus berpisah nih dengan Pavilion Indonesia di Osaka World Expo 2025, yang mana memang untuk rangkaian kegiatan di sini ini memang membawa kesan tersendiri, membawa kesan yang bahwa Indonesia ini tidak hanya menyuguhkan berbagai nuansa alam yang luar biasa, berbagai kebudayaan yang luar biasa, tetapi sifat dan karakter orang-orang yang ditampilkan di sini ini membawa kesan yang baik bagi masyarakat Jepang. Sementara demikian Sita dan juga pemirsa, saya mau lanjutin nih ikut rangkaian kegiatan di Pavilion Indonesia karena hari ini pas banget merupakan penutupan dari World Osaka Expo 2025. Saya kembalikan ke studio. Baik, Syahda Yustisa langsung dari Osaka, Jepang. Terima kasih. Kita ke informasi lain, Menteri Luar Negeri RI Sugiono melakukan kunjungan kerja ke Pyongyang, Korea Utara atas undangan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Demokratik Korea Yang Mulia Choi Son-hui. Dalam pertemuan bilateral itu, kedua Menteri Luar Negeri membahas berbagai upaya untuk memperkuat persahabatan dan kerjasama Indonesia dan Korea Utara di berbagai bidang.
Dalam pertemuan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang mekanisme konsultasi bilateral. Selain itu, kedatangan Sugiono pada 10 hingga 11 Oktober 2025 juga dalam rangka memenuhi undangan perayaan HUT ke-80 Partai Pekerja Korea. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Indonesia ke Pyongyang setelah 12 tahun. Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau proyek pembangunan pemecah ombak di Pantai Kuta, Badung, Bali. Pemecah ombak bertujuan mencegah abrasi semakin parah. Selain di Kuta, rencananya pemecah ombak juga dibangun di Pantai Legian dan Seminyak, masing-masing sepanjang 110 meter. Sementara upaya lain untuk mencegah abrasi juga dilakukan dengan penambahan pasir. Proyek senilai 260 miliar rupiah ini ditargetkan rampung pada akhir 2026 mendatang dan diharapkan dapat memulihkan Pantai Kuta seperti semula. Ada kurang lebih 5,3 km garis pantai yang sudah mengalami abrasi. Tadi dijelaskan di atas peta jelas sekali kondisi tahun 1980-an dengan kondisi hari ini. Mundurnya terjadi abrasi itu bisa dikatakan hingga 15-20 meter. Nah, kita ingin lakukan yang namanya sand nourishment. Dikembalikan pada kondisi awalnya. Ini adalah bagian dari pembangunan infrastruktur untuk melestarikan alam. Informasi lain, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menuju Yichang, Provinsi Hubei, Tiongkok. Ia membawa misi untuk belajar dari model pembangunan kota transmigrasi di Yichang yang kini mampu menjadi pusat pembangkit listrik tenaga air. Mentrans menilai dalam 32 tahun pembangunan Yichang, setidaknya ada 4 tantangan dalam proses transmigrasi, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan pekerjaan. Ia menekankan salah satu aspek tujuan kedatangannya untuk mempelajari proses suksesnya transmigrasi. Iftitah bahkan membuka peluang investasi dengan basis membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Jadi kami dari Kementerian Transmigrasi melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok ini untuk mencari peluang-peluang kerjasama dengan pemerintah Tiongkok. Kami berkeinginan untuk membangun satu ekosistem transmigrasi di mana di situ ada pendidikannya dalam satu kawasan transmigrasi, ada pusat kesehatannya dan juga pusat untuk lapangan kerja. Oleh karena itu kami mendorong para investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan industrialisasi di kawasan-kawasan transmigrasi. Pemirsa, Polda Jawa Timur memulangkan 2 jenazah santri korban ambruknya Ponpes Al-Hosini ke keluarga di Bangkalan, Madura Minggu malam. Pemulangan dilakukan begitu kedua jenazah berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jatim di Surabaya. Kedua korban yang dipulangkan ke keluarga masing-masing adalah Ahmad Haikal Fadil Al-Fatih, usia 12 tahun, dan Syamsul Arifin, usia 18 tahun. Salah satunya langsung dimakamkan begitu jenazah diterima keluarga. Tim DVI Polda Jatim masih menjalankan proses identifikasi pada sejumlah korban meninggal lainnya secara medis dan pencocokan DNA. Kapan, Pak? Jenazah untuk yang gali setelah ini tiba di jam 9.45, jam 10 kurang seperempat. Sedangkan di sana langsung dikebumikan, tapi untuk yang sendeng yang tiba tadi pada pukul 9 malam akan dikebumikan besok jam 7. Lantas bagaimana perkembangan terkini proses identifikasi korban ambruknya pesantren Al-Hosini? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Yasin Idris yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Yasin, apakah ada tambahan korban yang sudah teridentifikasi hingga sore ini? Ya, sampai dengan saat ini masih belum ada lagi
kantong jenazah yang teridentifikasi, dan kami juga tentunya masih terus menanti perkembangan dari tim DVI yang masih terus bekerja hingga saat ini. Nah, kalau kita rangkum dari hari pertama sampai dengan saat ini, artinya total kantong jenazah yang sudah teridentifikasi ini sebanyak 35 kantong jenazah, dan tersisa 11 kantong jenazah lagi, di mana diantaranya tersebut masih ada body part seperti itu yang nantinya masih akan terus diidentifikasi oleh tim DVI ini. Dan yang semalam, 2 yang teridentifikasi yang sudah dikembalikan keluarganya berhasil dicocokkan datanya melalui DNA, dan yang ke-11 ini masih terus diupayakan menanti hasil tes DNA yang tentunya sudah dilakukan proses begitu di Pusdokes untuk nantinya hasilnya dicocokkan dengan sampel DNA yang sudah diambil dari wali santri. Nah, di sini sendiri juga tim masih terus mengupayakan berbagai cara selagi menanti hasil tes DNA ini keluar dengan cara merekonsiliasi baik itu dari postmortem maupun antemortem, meskipun memang pada kenyataannya cukup sulit begitu untuk mencocokkan data ini diakibatkan karena secara alamiah jasad ini sudah mengalami kerusakan, namun ini terus diupayakan sehingga dapat memberi harapan bagi wali santri yang masih terus menanti di sini selagi menunggu hasil tes DNA ini keluar secara berangsur begitu. Sebab kalau kita ketahui bersama bahwa dalam proses DNA secara normalnya ini membutuhkan waktu sekitar 2 pekan, namun dalam kondisi seperti ini bisa saja dipercepat sekitar 5 sampai dengan 3 hari. Nah, saat ini wali santri sebanyak kurang lebih ada 10 sampai dengan 13 wali santri masih tetap menunggu di tenda yang didirikan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini supaya mereka ini cepat mendapatkan kabar dari tim dokter yang ada di sini. Mereka juga selalu berkomunikasi melalui grup WhatsApp gitu dengan tim dokter, sehingga apapun yang dibutuhkan, contohnya seperti data-data baru, mereka dapat langsung mengirimkan sehingga dapat mempercepat proses identifikasi yang ada. Itu Sita. Yasin Idris langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama dengan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Binjai, Sumatera Utara. Anindya Bakri bersama dengan Sultan B. Najamuddin menginspeksi langsung dapur SPPG yang berada di bawah pengawasan Yayasan Gizi Asia Nusantara. Dapur dipastikan dalam kondisi higienis dan menyiapkan makanan bagi penerima manfaat sesuai dengan standar yang ditentukan. Usai peresmian, Anindya Bakri dan Sultan B. Najamuddin meninjau pembagian makan bergizi gratis di sekolah. Anak-anak menyambut antusias dan menikmati menu yang dibagikan. Kadin menargetkan pendirian lebih 1.000 dapur umum di Indonesia untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ini program yang sangat baik dari pemerintahan Pak Prabowo. Kita menyaksikan sendiri dan Kadin sangat aktif di sini dengan target 1.000 SPPG atau dapur. Karena kita lihat kerjasama antara dunia usaha dan juga pemerintah sangat dibutuhkan. Nah, dari awal kita mendukung betul penuh program MBG sebagai program andalan Bapak Presiden dan tentu kita semua dalam rangka menyiapkan generasi terbaik Indonesia. Kita ke informasi lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dengan adanya putusan hakim ini, maka Nadiem Makarim sah menjadi tersangka. Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menilai Kejagung telah sesuai prosedur dalam menetapkan status tersangka korupsi pengadaan laptop Chromebook kepada Nadiem Makarim. Adapun perkara ini sudah berjalan sejak 4 September lalu, dimulai saat Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem sebagai tersangka dan menahannya di Rutan Salemba selama 20 hari. Sebelumnya, kuasa hukum Nadiem menilai terdapat 7 poin utama yang dianggap janggal dalam penetapan Nadiem sebagai tersangka. Di antaranya yakni tidak adanya bukti kerugian negara yang konkret karena Kejagung hanya mengeluarkan estimasi kerugian senilai 1,98 triliun tanpa adanya hasil audit kerugian negara yang pasti.
Selain itu, kuasa hukum Nadiem menyayangkan penetapan Nadiem sebagai tersangka dilakukan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu, di mana surat penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan dikeluarkan di hari yang sama, yakni 4 September 2025. Satu, menolak permohonan pra-peradilan pemohon. Dua, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketut Darpo Anesa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Mangaranap Simamora SHMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan yang telah kami bacakan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melarang kepala daerah serta pejabat daerah menjadi petugas haji daerah. Kebijakan ini mengacu pada dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji yang menekankan profesionalisme dan bebas konflik kepentingan. Larangan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengatur secara jelas tentang tugas dan tanggung jawab petugas haji. Menurut Gus Irfan, status kepala daerah sebagai pejabat publik dapat menimbulkan konflik peran dan mengurangi fokus dalam pelayanan. Selain itu, ketentuan undang-undang menyebut petugas haji daerah harus memiliki pangkat maksimal eselon 4. Memang untuk ASN, untuk pejabat tapi maksimal eselon 4. Dan tugasnya melayani jamaah karena dia berangkat dari daerah itu sendiri dan dia mengenal karakter jamaah itu. Kloter NTB, Kloter Mataram, petugasnya dari orang Mataram. Supaya kenal lah, bahasanya kenal, karakter kenal, budayanya kenal. Itu yang kita maksudkan ada petugas di daerah itu. MPR RI bersama Emil Salim Institute menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertema masukan dan harapan publik untuk rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian menuju penyelenggaraan Indonesian Climate Change Forum 2025 yang akan digelar pada 21 sampai 23 Oktober mendatang. Melalui diskusi ini, MPR RI bersama Emil Salim Institute mendorong terbentuknya kerangka hukum yang kuat dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin terasa di berbagai daerah. Wakil Ketua MPR, Edi Suparno menegaskan, penanganan krisis iklim perlu menjadi prioritas nasional. Dari pembahasan untuk mendapatkan masukan publik, nanti akan ada tentu ada sesi-sesi formal di Komisi 12 untuk pembahasan ini, tetapi ini dalam rangka kita untuk membahas isu perubahan iklim ini untuk menuju Indonesian Climate Change Forum yang akan dilaksanakan tanggal 21 sampai 23 Oktober. Menduk Bangga Wihaji menyerahkan bantuan gerakan orang tua asuh cegah stunting genting kepada keluarga beresiko stunting di Manado, Sulawesi Utara. Bantuan diberikan kepada keluarga resiko stunting yang membutuhkan tambahan gizi untuk mendukung tumbuh kembangnya. Bantuan genting berupa makanan bergizi dan berprotein senilai Rp105.000 setiap minggu selama 6 bulan, serta bantuan non-nutrisi berupa perbaikan rumah tidak layak huni, termasuk pembangunan jamban sehat dan perbaikan rumah senilai Rp30 juta. Ditinggali berapa keluarga? Informasi tadi sekaligus menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.